Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 17-18. Gara-gara Lingri. Labuan Bajo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo menyapa Lara dengan langit biru cerah dan angin laut yang seolah membawa pesan damai. Pemandangan pantai yang membentang indah di depan mata, dihiasi oleh pasir putih dan air biru jernih, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di dalam bangun tidur. Sebab kapan hari ia bermimpi yang sama dengan pria ini bersamanya. Pantai yang indah, gumamnya, matanya menelusuri setiap sudut pemandangan yang memukau. Sean yang berdiri tak jauh darinya, memperhatikan dengan senyum kecil. Ia mendekat, menyentuh pundak Lara dengan lembut. "Kenapa?" tanyanya memecah lamunan istrinya. Lara terhenyak. "Ah, tidak mas, aku hanya lelah sepertinya," jawab Lara menunduk malu. Perjalanan panjang tadi cukup menguras energinya. Sean mengangguk, memahami kondisi Lara. "Kalau begitu, kamu harus istirahat. Banyak keindahan dan aktivitas yang akan kita nikmati di sini. Saya tidak mau kamu tumbang sebelum menikmati semuanya." Dengan gerakan yang cekatan namun penuh perhatian, Sean mengangkat tubuh Lara dalam pelukannya, membuat wanita itu terkejut. "Mas, aku bisa jalan sendiri," protesnya. Tapi Sean hanya mengabaikan dengan senyum khasnya. "Biarkan saya menggendong kamu," katanya sambil berjalan masuk ke dalam dan segera merebahkan Lara di atas sofa mewah yang ada di ruang utama. Setelah memastikan Lara nyaman, Sean berjongkok di depannya, menatapnya serius namun lembut. "Ayo bersihkan tubuh dan pakaianmu dulu. Saya tidak mau ada kuman yang menempel pada istri saya," ujarnya tegas, namun ada kehangatan dalam suaranya. Lara menghela nafas, tersenyum kecil. Memang, Sean selalu sangat peduli pada kebersihan, apalagi ketika perannya sedang mengajar sebagai dosen. Teliti sekali. Iya mas, aku tahu. Kamu perfeksionis soal yang seperti ini," balas Lara sambil bangkit perlahan. "Kalau begitu, aku ke kamar mandi dulu." Sean hanya mengangguk sambil berdiri, mengawasi Lara berjalan menuju kamar mandi. Saat pintu tertutup, ia memandang keluar jendela besar yang menghadap pantai. Senyum kecil tersunging di wajahnya. Suara setengah tertawa mencoba memberontak dari gendongan Sean. Tubuhnya terangkat dengan mudah, membuatnya merasa seperti anak kecil yang sedang dimanjakan. Sean memutar tubuhnya perlahan, membawa mereka berdua berputar di bawah langit senja yang mulai memerah. "Mas, turunin aku. Malu kalau ada orang lihat," katanya sambil mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Sean hanya tertawa ringan, suaranya tenggelam di antara debur ombak yang mengiringi langkah mereka di tepi pantai. "Kalau ada orang lihat, biar saja sayang." Lara mendengus kecil, tapi senyum tak bisa lepas dari wajahnya. Ia akhirnya menyerah, membiarkan Sean membawanya seperti seorang putri dalam cerita dongeng. Angin laut yang lembut menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang khas. Suasana senja yang hangat menyelimuti mereka, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Sean perlahan menurunkannya di atas pasir lembut, tapi tidak melepaskan tangannya. Ia menatap mata Lara dalam-dalam, dengan senyuman lembut yang membuat dada Lara bergetar. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat gaun Lara yang berwarna peach berkibar-kibar, seolah menari bersama irama angin. Rambut panjangnya ikut terangkat, membingkai wajahnya yang memerah karena angin dan perasaan yang berdesir dalam dada. Lara mencoba menahan gaunnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap berada di genggaman Sean. Sean tersenyum, matanya tak lepas dari wajah Lara yang terlihat begitu mempesona dalam cahaya senja. "Kamu tahu, angin pun sepertinya ingin ikut menanamkan keindahanmu," ucapnya dengan nada menggoda, membuat Lara mendelik malu. "Mas, jangan bicara yang aneh-aneh," protes Lara,
Suaranya nyaris tak terdengar karena deru angin dan deburan ombak. Sean tertawa kecil, lalu melepaskan jaketnya dan dengan lembut menyelimuti pundak Lara. "Angin terlalu nakal sore ini," katanya sambil menarik Lara lebih dekat, melindunginya dari dinginnya angin pantai. Lara terdiam, merasakan kehangatan jaket Sean yang masih membawa aroma khasnya. Ia melirik Sean, dan untuk sejenak, waktu seperti berhenti. Hanya ada mereka berdua, berdiri di bawah naungan kebesaran akan ciptaan yang kuasa. Sean menatap Lara dengan lembut. Tangan kirinya terangkat perlahan. Dengan hati-hati, ibu jarinya menyusuri dahi Lara, menggeser anak rambut yang menutupi wajah istrinya. Gerakannya begitu halus, seolah takut menyakiti, membuat Lara merasa seakan-akan ia adalah sesuatu yang paling berharga. "Begini lebih baik," ucap Sean pelan, nyaris seperti bisikan. Matanya menelusuri setiap detail wajah Lara, seolah ingin menghafal setiap garis dan lekuknya. "Ekspektasi kamu mengenai pernikahan ini apa?" Tiba-tiba Lara bertanya begitu. Sean tersenyum kecil, sudut bibirnya terangkat dengan cara yang begitu menawan. "Selalu diberkati." Kalimat itu membuat hati Lara bergetar. Senja yang mulai meredup, angin pantai yang dingin, dan aroma asin laut semuanya seakan menghilang, digantikan oleh hangatnya kehadiran Sean di sisinya. Bolehkah? Bolehkah Lara mengharapkan cinta dari pria asing yang baru saja hidup berdampingan dengannya? Bolehkah Lara berharap pada suaminya ini? Bolehkah ia percaya kembali dan memberikan hatinya pada pria ini? Pertanyaan itu menggema di dalam dada Lara, seolah-olah senja di ufuk barat menyisipkan kehangatan terakhirnya ke dalam hatinya yang lama membeku. Angin pantai yang dingin menerpa kulitnya, namun anehnya kehadiran Sean justru mengusir rasa dingin itu, menggantinya dengan sesuatu yang lembut, sebuah rasa yang hampir tak pernah ia rasakan. Sebuah rasa yang disebut harapan. Ia menatap wajah Sean, mencari sesuatu di sana. Sebuah jawaban mungkin, atau kepastian bahwa pria di hadapannya bukan hanya bayangan fana yang datang untuk mengisi kekosongan hidupnya sementara. Tangannya yang bergerak tanpa sadar menyentuh pipi Sean, salah satu tindakan paling jujur yang pernah ia lakukan setelah bertahun-tahun hidup dalam keraguan. "Mas, aku..." Suaranya lirih, nyaris terbawa angin. Kata-kata itu menggantung di antara mereka, seperti bisikan dari hati yang ragu untuk menyerahkan dirinya. Ia bertanya-tanya lagi, bolehkah ia berharap lagi? Pada pria ini, pada Sean yang diam-diam mulai mengisi celah kosong di hatinya, bolehkah ia mempercayakan hatinya yang telah lama terluka? Lara memejamkan mata sejenak, membiarkan pikirannya menari di antara kenangan masa lalu yang menyakitkan. Ingatan tentang papanya, sosok yang seharusnya melindungi, namun malah menjelma tembok dingin yang sulit ditembus. Kehidupan yang penuh aturan, tanpa ruang untuk cinta dan batin yang tersiksa. Dan kini ada Sean, pria yang datang tiba-tiba, membawa kehangatan yang asing, menawarkan sesuatu yang terasa seperti mimpi indah. Namun, bisakah ia mempercayai mimpi itu? Bisakah ia mempercayai bahwa kali ini ia tidak akan terbangun dengan hati yang hancur? Matanya kembali terbuka, menatap Sean yang balas memandanginya dengan sabar, seolah-olah ia tahu ada badai besar yang sedang bergolak dalam hati Lara. Ada sesuatu di mata Sean, sesuatu yang berbeda, bukan hanya cinta, tapi juga ketulusan. Ketulusan yang perlahan mengelurkan tembok-tembok tinggi yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya sendiri. "Mas," suara Lara nyaris tertelan oleh desiran angin pantai. Ia mencoba berkata, mencoba merangkai kalimat yang menggambarkan keresahan dalam hatinya. Namun, ia menyerah. Kata-kata itu tak kunjung menemukan jalannya. Sebaliknya, ia memilih menghambur ke dalam pelukan Sean, menangis dalam dekapannya, seolah-olah beban yang telah lama membelit sebagian hatinya kini menemukan tempat untuk dilepaskan. Tangisannya tak terisak keras, namun cukup untuk membuat Sean merasakan keruwetan dalam hati Lara.
Sean mengecup puncak kepala Lara, mencoba menenangkan meskipun pikirannya dihantui pertanyaan. "What's the problem?" Tanyanya dengan suara rendah, mencoba menggali tanpa memaksa. "Nothing," jawab Lara cepat. Suaranya terdengar rapuh, namun Sean tidak mudah ditipu. "Kamu berbohong," ucapnya tegas. "Katakan saja apa yang sebenarnya kamu rasakan." Lara menggigit bibirnya, mencoba melawan badai di hatinya. Aku ingin percaya sama kamu, Mas," katanya akhirnya. Suaranya bergetar seperti daun yang tertiup angin. Sean menghela nafas panjang lalu membalas, "Maka lakukan." Kalimatnya sederhana, namun saat makna. Ia menatap Lara dengan sorot yang tajam, seperti mencoba meyakinkan istrinya lewat matanya. Tapi Lara menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Tapi aku takut kamu menipuku. Aku takut akhirnya aku yang terluka lagi." Sean mengangkat dagunya sedikit, tatapannya tetap kokoh. "Maka jangan percaya pada saya." Kata-kata itu membuat Lara mendongak, menatap wajah Sean dengan heran. "Apa maksudnya, Mas?" "Kalau kamu ragu, Diajeng." Sean mengusap pipi Lara perlahan, tetapi tatapannya tetap dingin dan penuh ketegasan. "Tidak usah percaya, tidak usah memaksa diri. Rasa percaya itu tidak bisa dipaksakan, dan saya tidak akan memohon untuk itu." Jawaban Sean menikam perasaan Lara, seperti sebuah pukulan yang tak ia duga. Ia terdiam, air mata masih mengalir di pipinya. Mendengar jawaban itu, justru ia merasa dihargai. Sean tidak memaksanya untuk percaya begitu saja. Justru dalam ketegasan itu, Lara merasa seperti menemukan pijakan, bahwa mungkin pria ini memang berbeda, bahwa mungkin pria ini tidak akan melukai hati yang telah lama ia tutup rapat-rapat. "Mas," Lara kembali membuka suara, lebih pelan kali ini. "Kamu tidak akan melukaiku, kan? Aku masih belum bisa percaya." Sean menggeleng. Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Ya." Walaupun jawabannya sangat singkat dan tidak memuaskan, namun rasanya seperti jangkar yang menahan Lara agar tidak terseret arus keraguannya. Untuk pertama kali, ia merasa ada seseorang yang tidak memaksanya untuk segera sembuh, tetapi bersedia berjalan bersamanya dalam proses yang perlahan. Jika sepenuhnya ia sudah mempercayainya, maka ia akan berbicara perihal luka di masa lalu. Polesan lipstik merah mate yang begitu berani dengan senada pakaian dinas, merona membara dan kandung panas membalut penampilan Lara malam itu yang teramat sensualitas. Katakanlah, ia gila berpakaian hampir setengah, padahal agenda selanjutnya adalah waktu untuk makan malam. Bahwa sudah diputuskan ia akan memberikan kesan dan pengalaman tak terlupakan untuk suaminya. Ya, Lara akan mempermainkannya dan akan menggodanya. Niat hatinya hanya ingin menguji Sean yang menginginkan istrinya tampil seperti ini setiap malam. Maka Lara melakukannya. "Apa kamu ingin tambahan?" Sean menelan ludahnya begitu suara pintu kamar mandi terbuka dan menampakkan istrinya dalam balutan pakaian menggugah selera. Pakaian dinas berwarna merah membara itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menciptakan kesan yang tak hanya anggun tetapi juga begitu memikat. Seolah-olah setiap detailnya dirancang untuk membuat pria di depannya kehilangan kendali. Lara melirik Sean, mengamati perubahan ekspresi di wajah suaminya. Rahangnya mengetat, matanya tak berkedip, dan nafasnya terasa tertahan. "Ada apa, Mas?" tanyanya berpura-pura polos. Meskipun ia sangat sadar akan dampak penampilannya, suaranya rendah, hampir seperti bisikan yang membawa pesan tersembunyi. Sean menelan ludah lagi, berusaha mengembalikan kendali dirinya. "Diajeng, kamu..." Suaranya serak, lalu ia menghela nafas dalam. "Kamu ingin membuat saya kehilangan akal sehat, ya?" Lara tertawa kecil,
Langkahnya perlahan mendekati Sean dan duduk di sampingnya. Kenapa, Mas? Bukannya kamu senang aku begini? Tangannya bergerak nakal menyentuh lengan kekar Sean. Oh, fuck. Ia segera memberitahukan para pelayan lewat telepon agar secepatnya mempersiapkan makan malam. Walaupun begitu, Sean tak ingin waktu yang sudah ditentukan untuk makan malam berantakan gara-gara gangguan yang amat sangat menyegarkan matanya ini, namun juga memporak-porandakan isi kepalanya. Ah, nyaman sekali. Lara meletakkan kepalanya di pundak Sean. Sementara sang empu menahan diri untuk tidak melirik milik perempuan ini yang hampir tumpah dari tempatnya. Jangan dulu tidur, kamu harus makan, katanya dengan suara tercekat. Aku tahu, cuma mau seperti ini aja, Mas. Harum manis perempuan ini mampu membuat Sean makin tak fokus. Namun ia akan berusaha tahan dirinya dengan mati-matian. Sean tak boleh gegabah dan terburu-buru. Lara? Sean memanggilnya dengan suara yang rendah, hampir seperti desahan. Kamu tahu, saya punya batas juga kan? Lara mengangkat wajahnya, menatap Sean dengan senyuman kecil yang tidak sepenuhnya polos. Batas apa, Mas? Tanyanya pelan, matanya memancarkan kesengan. Sean hanya mendengus, mencoba menahan dirinya untuk tidak menyerah pada godaan di depan matanya. Jangan main-main, kita masih ada agenda untuk makan malam, ujarnya tegas, meskipun nada suaranya terdengar melemah. Lara hanya tertawa kecil, suara tawa yang membuat Sean semakin gila. Siapa yang main-main, Mas? Aku cuma menikmati waktu sama suamiku. Apa itu salah? Sean berdecak pelan, menarik dirinya sedikit menjauh dari Lara. Ia tahu, jika tetap dalam jarak sedekat ini, segala usahanya untuk menjaga kendali akan sia-sia. Kamu ini benar-benar tahu caranya menyiksa saya, Lara. Gumamnya berat sekali. Lara tersenyum puas, duduk tegak namun tetap menjaga kontak mata dengan Sean. Kamu ini aneh deh, Mas. Kapan hari minta aku berpakaian seperti ini setiap malam. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang rasanya menolak? Tanyanya lembut, namun ada nada provokatif yang sulit disembunyikan. Sean mengangkat alis, kemudian tersenyum samar. Oh, jadi kamu mendengarkan keinginan suamimu ya? Tapi Lara, kamu harus tahu waktu. Saya bicara seperti ini agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Seketika tubuh Lara menegang. Ia menggigit bibir bawahnya mendengar jawaban Sean ini. Ia jadi merinding tak karuan. Apakah itu terlalu terburu-buru? Lara bangkit dari tempat duduknya, mencoba menciptakan jarak fisik yang aman. Namun Sean menariknya sampai ia terjerembab di atas pangkuannya. Mas, aku mau keluar. Diam di sini. Di luar banyak pelayan yang sedang mempersiapkan makan malam kita. Dan Sean menarik Lara lebih dekat hingga tubuh mereka hampir tak berjarak. Tatapan tajamnya menusuk langsung ke dalam netra Lara, membuatnya gugup sekaligus tak berdaya. Ia tidak bisa menghindar dari auranya yang begitu mendominasi, seakan ruangan itu hanya milik pria ini. Dan apa, Mas? Lara mencoba terdengar tegas, namun suaranya bergetar. Jantungnya berdetak tak karuan saat ia merasakan lengan kuat Sean melingkari pinggangnya. Dan Sean mendekatkan wajahnya ke telinga Lara. Suaranya berbisik rendah dan memikat. Saya tidak akan membiarkan istri saya keluar dengan penampilan seperti ini, kecuali hanya untuk saya. Selepas percakapan yang penuh ketegangan itu, Lara dan Sean akhirnya keluar dari kamar, melangkah menuju ruang makan yang sudah disiapkan dengan megah. Cahaya lilin tamaram menghiasi meja yang tertata rapi, dengan hidangan menggoda yang sudah menunggu mereka. Lara berjalan lebih dulu, sengaja menjaga jarak dengan Sean. Namun, ia bisa merasakan tatapan pria itu terus melekat di punggungnya, seolah Sean mengawasinya seperti seorang penjaga yang tak ingin kehilangan apa yang paling berharga. Silakan duduk, Nona Diajeng, ujar Sean lembut,
menarikkan kursi untuk Lara sebelum ia sendiri duduk di hadapannya. Lara tersenyum tipis, masih merasakan sisa debaran yang tadi mengguncang hatinya. Suasana makan malam terasa hangat dan intim, meskipun kata-kata di antara mereka masih sedikit. Lara yang biasanya pandai berbicara, mendapati dirinya bingung untuk memulai percakapan. Seharusnya ia tahu harus apa, namun mendadak kebingungan ketika ia menyadari bahwa pakaiannya memang salah digunakan. Seharusnya ia pakai ketika waktunya untuk beristirahat dan melancarkan aksinya menguji pria ini nanti saja, tidak di tempat makan seperti ini. Greget sekali, sebab mata pria itu tak lepas menatapnya terang-terangan. Apalagi memang bagian dadanya memiliki ukuran yang ia akui sendiri besar dan menantang. Apa makanannya tidak cukup menarik perhatianmu? Tanyanya sambil mengangkat alis. Lara tersentak dari lamunannya, lalu cepat-cepat mengambil garpu. Tidak mas, aku hanya terlalu menikmati suasana, katanya dengan suara yang sedikit gugup. Sean tertawa kecil. Kalau begitu, nikmati. Ya benar, nikmat mana yang tak Sean rasakan begitu pemandangan di hadapannya amat menggugah selera. Gila memang perempuan ini. Mana ada yang duduk untuk makan malam dengan pakaian seperti itu, kecuali memang sengaja melakukannya untuk menggoda. CK. Sean bersandar di kursinya. Tatapannya tidak beranjak dari Lara yang kini sibuk memotong-motong stik di pinggirnya. Perempuan itu berusaha terlihat tenang, tapi gesturnya sedikit kikuk, seolah sadar bahwa setiap gerakannya sedang diamati. Lara menggigit bibirnya pelan, merasa tubuhnya makin panas meski ruangan itu sejuk. Ia tahu betul bahwa tatapan Sean membara, tajam seperti bara api yang seolah mampu menelusur ke relung terdalamnya. Apa sebenarnya yang ada di kepala pria itu? Apakah ia merasa terganggu? Atau justru menikmati semua ini? Lara sendiri tak tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, ia merasakan debaran aneh di dadanya setiap kali Sean menatapnya seperti itu. Kenapa mas tidak berbicara apa-apa? Lara akhirnya bertanya, mencoba mengalihkan perasaan gugupnya. Sean tersenyum samar, lalu meletakkan pisaunya dengan pelan. Karena saya tidak ingin merusak pemandangan ini, jawabnya santai, tapi matanya menyeratkan sesuatu yang lebih dalam. Pipinya memanas mendengar kalimat itu. Mas, fokus ke makanannya, bukan ke aku, gumam Lara, mencoba menutupi rasa gugupnya. Sean terkekeh. Kamu yang membawa suasana seperti ini di Ajeng, jadi bagaimana saya bisa tidak memperhatikan? Nada suaranya santai. Esensi berdebar-debar dari intensitas ini makin membuat Lara kehilangan kata-kata. Ia menggigit potongan stik di garpunya, mencoba menghindari tatapan Sean. Namun, suasana itu terlalu memikat, terlalu mendalam untuk diabaikan. Sean menggeser kursinya sedikit lebih dekat, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Kamu tahu, Sean berbicara pelan, suaranya terdalam. Kalau kamu sudah menciptakan momen seperti ini, dan kamu berhasil. Lara mendongak, matanya bertemu dengan tatapan Sean yang tajam. Kali ini, ia tidak bisa berpura-pura tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, mas, katanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Sean tersenyum lagi, tapi kali ini senyumannya membawa arti yang lebih dalam. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan di Ajeng, dan saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya tidak akan membiarkan malam ini berlalu begitu saja. Aku kenapa mendadak gak siap? Padahal aku tahu resikonya. Sialan. Monolognya resah, semrawut dalam dadanya. Sean terkekeh pelan begitu Lara tak dapat merespon. Tandanya kamu sudah siap dan legowo kan? Makanya kamu menggoda saya. Saya tidak akan mundur lagi ketika kamu sudah bersikap siap siaga seperti ini. Maka, nantikanlah peraduan syahdu yang akan saya berikan. Kamu harus tahan sebab saya ini sudah menahan gila-gilaan semenjak tadi. Dan kamu sudah menyiksa saya.
maka saya akan berikan hukuman juga padamu. Tunggu saja, Nona Diajeng. Makin merinding Lara sebadan-badan mendengar berat dan dalamnya suara bariton Sean. Mas, Lara berusaha memecah keheningan. Suaranya bergetar. Namun, ia sendiri tak yakin dengan apa yang ingin ia katakan. Penyesalan? Ketidaksiapan? Sean menatapnya. Matanya yang tajam seperti menusuk langsung ke inti jiwanya. Wajah tegasnya mendekat perlahan. Cukup dengan lingga Lara hingga merasakan hangatan nafasnya. Diamlah Diajeng, katanya. Suara baritonnya menguasai suasana. Sebuah senyum kecil tersunging di bibir Sean. Sebuah senyum yang membuat Lara tak bisa membedakan apakah ia merasa takut atau terpesona. Kamu tahu, sejak tadi saya mencoba menahan diri. Tapi kamu terus menantang saya. Dan sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Lara menggigit bibir bawahnya. Perasaannya berkecamuk. Mas, aku kan gak ngebahas ke sana. Aku juga gak bicara soal yang seperti itu. Lara coba mengelak. Sean mendekatkan wajahnya hingga jarak di antara mereka benar-benar menghilang. Jangan pura-pura bodoh, Nona. Maka biarkan saya yang memadu. Kamu hanya perlu percaya, Diajeng. Tangan kekar pria itu mengambil gelas berisi wine miliknya. Lalu ia menegak isinya perlahan, sembari matanya tetap terkunci pada wajah Lara. Suasana di antara mereka terasa semakin pekat, seolah setiap detik yang berlalu membawa energi yang sulit diabaikan. Lara mengerjap, dadanya terasa sesak oleh nafas yang bertahan. Sementara pikirannya mencoba mencari celah untuk melarikan diri dari intensitas pria di depannya. Sean meletakkan gelas wine itu dengan gerakan santai. Kemana kepercayaan dirimu yang amat gemas dan feminim tadi, sayang? Pria ini gemar sekali menggoda Lara. Sean menarik kursinya lebih dekat, mendekatkan mereka hingga tidak ada jarak tersisa. Nafasnya terasa di kulit Lara, membuat seluruh tubuhnya meremang. Tubuh Lara merespon sebelum pikirannya sempat memprotes. Ia merasakan gemuruh dalam dadanya. Tarikan kuat yang tidak bisa ia abaikan. Menyapa manis selepas meminum wine. Mas. Sudah terlambat. Carut-marut mengakusisi dan memberantaki lipstiknya. Dan Lara berbuai dalam sentuhannya yang kian dalam dan makin bergemuruh liar. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.